Pemirsa, politik uang menjadi fenomena pelanggaran yang selalu muncul dalam pelaksanaan pemilu. Meski aturan sudah ada, tindakan tegas, pengawasan, dan Pemirsa, Ketua TKD Jawa Barat Ridwan Kamil dilaporkan ke Bawaslu oleh Democracy and Electoral Empowerment Partnership DIP Indonesia atas dugaan praktik politik uang atau Halo guys, nama gue Faruk. Hai ganteng. Oke, pada kesempatan kali ini gue bakal ngejelasin sedikit tentang money politik yang bertemakan suara kita tidak untuk dijual. Sebelumnya, kalian pernah gak sih jelang pemilu nih ada yang datang subuh-subuh ke rumah kalian, ngetok-ngetok, ngasih amplop berisi uang atau janji-janji bantuan? Istilah kerennya sih serangan fajar. Katanya sih uang transport atau tanda terima kasih dari calonnya, tapi sebenarnya itu adalah bentuk dari politik uang, cara paling gampang buat beli suara rakyat. Buat sebagian orang, hal itu dianggap biasa atau lumrah. Padahal politik uang itu bisa ngerusak masa depan kita sendiri. Uangnya habis dalam sehari, tapi dampaknya bisa 5 tahun, bahkan lebih ke depannya. Gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih, Ruk, money politik itu dan kenapa bisa terjadi? Why? Nah, jadi politik uang adalah upaya mempengaruhi pilihan lewat imbalan materi, bisa uang, sembako, atau janji-janji proyeknya nih. Biasanya nih hal ini muncul karena dua hal. Yang pertama, kandidat pengen menang cepat tanpa repot meyakinkan lewat program dan visi misinya. Yang kedua, masyarakat masih kesulitan ekonomi, jadi gampang tergoda bantuannya saat ini. Kadang bentuknya nggak selalu terang-terangan, ada juga yang lebih halus atau lebih terkonsep, kayak janji posisi, proyek, atau bantuan sosial. Kalau si calon ini menang, itu disebut patronase politik. Tetap bentuk politik uang, cuma dibungkus lebih rapi saja, kan terstruktur. Oh, jadi itu ya money politik tuh. Tapi Ruk, ada nggak sih dampak negatif dari hal tersebut, dari money politik itu? Jelas ada dong. Jadi, dampak buruknya dari politik uang ini bikin kita milih bukan karena visi, tapi karena amplopnya saja. Dan begitu calon itu terpilih, mereka nih mikirnya bukan lagi bagaimana melayani rakyat kita nih, tapi gimana balikin modal kampanye tersebut. Dari sinilah sering muncul korupsi, proyek fiktif, dan kebijakan yang enggak berpihak kepada rakyat lagi. Lebih parahnya lagi nih, masyarakat pun jadi apatis, banyak mikir semua politikus mah sama aja, mending ambil uangnya aja. Padahal pola pikir kayak gini justru bikin sistem kotor itu terus hidup dan berjalan. Jadi kalau kita nanti ada yang datang jelang pemilu bawa amplop, sembako, dan yang lainnya, tanyain kepada diri kita sendiri, apakah uang segitu sebanding dengan 5 tahun masa depan gue nanti? Kalau kita mau punya pemimpin yang jujur, mulai dari diri kita sendiri. Jangan jual, jangan mau dibeli, karena suara kamu bukan barang dagangan. Itu kekuatan buat ubah masa depan bangsa. 5 menit di bilik suara bisa menentukan 5 tahun hidup kita nantinya. And mungkin itu sedikit ilmu dan sedikit pemahaman yang bisa gue sampaikan ke kalian. And see you the next time. Bye bye. Dadah.